Apa kabar kita semua hari ini? Puji Tuhan. Dan kembali kita bersyukur ya kita pada pagi hari ini kita boleh dipersatukan kembali oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan serta kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian kita akan segera dimulai. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kasih. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghibur kita Allah Roh Kudus, kiranya memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Jemaat sekalian, kita menaikkan syukur kita kehadiran Tuhan dan mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian, membawa korban syukur. Oh
Tuhan Kau boleh memimpin ibadah. Dan pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berbangkit diri Bapak Ibu sekalian. Kita percaya kasih Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kasihnya seperti sungai yang selalu mengalir kepada kita di waktu apapun, baik hujan, panas, susah senang, kita selalu merasakan kasih Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sukacita yang mengatakan kasihnya seperti sungai. Kita boleh menaikkannya sambil bertepuk tangan ya. disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian boleh silakan kembali. Selanjutnya sebagai landasan daripada kita pada pagi hari ini, kita akan kembali membaca Alkitab secara bertanggapan yang pada pagi hari ini diambil dari Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Ayat yang ke-17 akan dibacakan oleh kaum wanita atau ibu-ibu atau adik-adik kita yang perempuan, dan ayat yang ke-18 akan dibacakan oleh kaum pria. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-23. Diawali dengan kaum wanita ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka.
Mereka adalah manusia yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudari yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah kepada Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah kepada mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kembali disampaikan oleh Guru Injil Yoga Pranata dengan tema orang percaya yang teguh iman. Mari kita menyiapkan hati kita boleh menaikkan pujian Tuhanlah perlindungan. Ucapan syukur kami yang terbesar ya Tuhan adalah ketika kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, sehingga pada hari ini kembali kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terlebih lagi kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya boleh dapat membawa hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkenan di mana Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya? Ya.
Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih menolong kehidupan kita, ya. Kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita boleh kembali lagi ya menikmati kebenaran firman Tuhan yang kembali akan membawa kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin lebih baik tentunya, ya. Firman Tuhan Bapak Ibu pada hari ini saya berikan tema yaitu orang percaya yang teguh iman. Ya, orang percaya yang teguh iman. Kalau kita berbicara mengenai iman, ya Bapak Ibu ya, banyak orang mengatakan bahwa itu berkaitan dengan perasaan. Ya, kalau misalnya perasaan kita baik, perasaan kita aman gitu ya, maka iman kita pun akan flat, datar, biasa aja gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu berkaitan tentang keadaan. Kalau keadaan kita ya tanpa masalah, maka iman kita menjadi iman yang biasa saja. Ya. Tapi ada juga beberapa orang imannya itu tergantung perasaan yang awal bulan sama akhir bulan. Gitu ya. Kalau perasaan awal bulan dompet masih tebel, oh imannya masih tebel gitu ya. Tapi kalau misalnya keadaannya udah mulai akhir-akhir bulan dan tanggal 20 lewat gitu ya, udah mulai kantongnya udah mulai tipis gitu ya, imannya juga mulai tipis. Ada beberapa orang yang seperti itu gitu ya. Ada juga yang lain bahwa orang memiliki iman tidak tergantung dengan perasaan dan keadaan. Ya, mau perasaannya jelek, mau keadaannya jelek, maka imannya pun tetap terus iman yang teguh yang tidak gampang digoyahkan. Ya, ada banyak orang memiliki model pemahaman yang seperti demikian. Ya, tapi firman Tuhan pada hari ini, mari kita lihat dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Ya, kenapa sih kita harus menjadi orang yang teguh di dalam iman pada saat-saat seperti ini? Ya, pada zaman yang seperti ini. Tadi kita sudah baca di dalam Alkitab bertanggapan kita, ya. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 23. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Ayat firman Tuhan ini ya banyak orang salah mengartikannya. Ya, kitab Yudas dipikir ini adalah kitab dari Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang kemudian turut dalam penyalibannya Tuhan Yesus. Padahal ini bukan, Bapak Ibu ya. Kitab Yudas bukan ditulis oleh salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, bukan. Tetapi ditulis oleh Yudas, saudara dari Simon, kalau kita melihat di ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Ya, itu gambaran sederhana saja, ya. Nah, yang paling penting dalam firman Tuhan ini apa sih? Ya. Kenapa kita harus menjadi orang yang teguh iman? Ya. Seperti tema kita pada hari ini, ya. Karena beberapa orang selalu menyuarakan jika mau sukses, mau baik, itu harus punya iman yang besar, ya, harus punya iman yang besar. Saya beberapa kali ada dengar yang ada beberapa orang punya
kebetulan terus kemudian temannya satu gereja ngomong, kamu kurang beriman, kamu hidupmu nggak diberkati, hidupmu nggak sukses. Pernah dengar begitu Bapak Ibu ya? Kita tidak perlu iman yang besar, tapi kita hanya perlu iman yang benar, gitu ya. Untuk kita memiliki iman yang teguh itu harus imannya benar dulu, ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi, biji yang terkecil dari tumbuhan, itu kita bisa memindahkan gunung. Ya, kita nggak perlu iman yang besar, tapi iman yang benar. Kebanyakan orang mengatakan bahwa iman itu dipengaruhi keadaan, seperti yang tadi saya katakan, ya, Bapak Ibu. Keadaan kita itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Ya. Sebagai contoh, terkadang kita diberikan keadaan yang buruk, keadaan yang penuh dengan masalah, ya. Itu Tuhan sengaja mengizinkannya agar kita menjadi orang yang punya kualitas iman yang baik, ya, supaya kita tidak gampang manja, tidak gampang baper, tidak gampang malas dengan hal-hal yang rohani. Gak heran banyak orang Kristen ketika berada dalam keadaan yang sulit itu mengeluh, menggerutu, gitu ya, bahkan cari kambing hitam. Padahal kadang-kadang masalah kita bukan karena si kambing hitam, gitu ya. Kadang-kadang masalah kita juga dari hal-hal yang kita alami sendiri. Lalu kebenaran firman Tuhan ini, kenapa sih kita dinasihati untuk teguh dalam iman? Ya, ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mengapa kita harus memiliki iman yang teguh? Ya, dalam Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai 23 ini, dalam perikopnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Kenapa kita harus dinasehati? Ya, seperti firman Tuhan katakan ini. Karena tantangannya juga berulang kali. Nasihat itu kan biasanya bukan satu kali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya putra putri di rumah, kalau setiap kali nasihati itu kan pasti nggak satu aja, banyak gitu ya. Besoknya dinasihati lagi, besoknya lagi dinasihati lagi, lusa minggu depan dinasihati lagi. Kadang itu hal-hal yang sama, ya, hal-hal yang itu saja. Kenapa? Karena tantangannya itu juga berulang kali, bukan hanya satu kali, ya. Lewat ayat 17 dan 18 ada para pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Tantangannya kita jelas, ya Bapak Ibu. Tantangannya kita jelas bahwa akan ada banyak pengejek, bukan satu pengejek ya. Pengejek-pengejek itu lebih dari satu. Banyak orang yang terus berusaha menggoyahkan iman Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Para pemecah belah udah pecah, belah lagi gitu ya. Parah ini benar-benar ya. Seperti peribahasa, udah jatuh, ketimpa tangga, kedengaran anjing tetangga, digigit sama anjing tetangga, rabies pula gitu ya. Ini benar-benar tantangan kita dalam iman kita itu gak gampang, ya. Dan yang terakhir, banyak orang yang hidup tanpa Roh Kudus, artinya hidup tanpa kebenaran. Kita ini hidup di lingkungan orang yang tidak punya sumber kebenaran, ya. Teman di pekerjaan, ya, lingkungan di rumah. Bapak Ibu juga mungkin ada keluarga yang tidak percaya kepada Kristus, ya. Ada juga tetangga, ya. Gak ada yang kita bisa harapkan dari hidup yang tanpa Roh Kudus di sekeliling kita. Jelas sekali ya tantangan kita di dalam kehidupan orang percaya.
dalam keteguhan iman kita. Makanya gak heran Bapak Ibu juga pernah mengalami di mana saat-saat jatuh yang iman kita sedang digoyahkan. Lalu gimana caranya? Contoh lewat firman Tuhan ini agar kita teguh dalam iman. Yang pertama, ya, ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Gimana caranya? Agar kita hidup teguh dalam iman, bangunlah hidup suci dengan setia untuk berdoa. Itu kekuatan kita, ya. Tapi bukan berarti berdoa sembarang berdoa, ya. Karena banyak orang yang berdoa tanpa dipimpin Roh Kudus dalam hidupnya. Banyak, ya. Itu. Yang kedua, ayat yang ke-21. Selain membangun hidup suci dengan berdoa, peliharalah kasih dalam diri kita sampai kekekalan. Ya, ini membangun iman kita tetap teguh. Ya, selain bangun hidup suci dengan berdoa, yang kedua, peliharalah kasih. Dan yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23. Tunjukkanlah belas kasihan bagi orang yang cemar dosa. Ya. Menunjukkan belas kasihan kepada orang yang cemar dosa itu gini Bapak Ibu. Saya pernah, ya, bertemu dengan beberapa orang, ya, di dalam lapas yang mereka itu kasusnya besar sekali. Ya, ada yang bunuh orang gitu, ya. Kemudian ada yang perkosa, terus kemudian membunuh, pokoknya berat sekali. Ya. Ketika saya datang kepada mereka, ya, saya tanya, ada nggak keluarga yang jenguk? Nggak ada, Pak. Sudah berapa tahun? Kira-kira udah lebih 3 tahun, ada yang 5 tahun. Keluarga nggak ada yang jenguk, nggak ada. Ketika kami menjenguk, mereka begitu sukacita. Kita ngomong, Bapak salah. Iya Pak, memang saya salah. Saya orang yang paling berdosa. Saya tahu saya berdosa. Tapi kalau saya tidak diberikan belas kasihan, tidak dikunjungi seperti ini, apakah saya tahu bahwa saya masih dikasihi oleh orang banyak? Apakah saya bisa tahu bahwa Tuhan masih mengasihi saya? Kira-kira begitu Bapak Ibu, ya. Jadi menunjukkan belas kasihan ini kenapa masuk di dalam cara hidup kita menjadi orang yang beriman dengan teguh. Karena dengan melihat kehidupan mereka, kita tahu bahwa enak sekali ketika kita tidak punya beban dosa, gitu loh. Mereka begitu besar sekali beban dosanya, sampai mereka pun tidak bisa memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Makanya kita pada hari ini, kalau kita menjadi orang percaya, marilah kita menjadi orang percaya yang teguh dalam iman. Ya, seperti kitab ini mengatakan, ya, bangunlah dirimu, ya, dengan hidup suci, dengan berdoa, peliharalah kasih di dalam Tuhan, dan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang cemar dosa, ya, agar kita tahu bahwa Tuhan juga tidak hanya mengasihi kita, tapi juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kiranya kita boleh dapat diberkati dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita menjadi orang percaya yang teguh dalam iman. Karena tantangannya jelas. Ada banyak pengejek, ada banyak orang yang berusaha memecah belah kesatuan gereja, yang menggoyahkan iman Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan sampai saat ini memberikan iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Setialah untuk berdoa, hiduplah di dalam kasih, dan juga jadilah berkat bagi banyak orang dengan menunjukkan belas kasih kepada mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu seringkali kami menjadi orang percaya yang gagal di dalam iman kami, Tuhan. Seringkali iman kami dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kami, dipengaruhi oleh perasaan kami, dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak pasti di luar kami. Kami bersyukur pada hari ini firman-Mu meneguhkan kami.
Kami harus memiliki iman yang teguh, karena itulah yang menjadi kekuatan kami untuk melangkah di dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman pada hari ini. Kiranya kami boleh dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama kembali berdoa. Yang pertama, untuk penyelesaian wabah COVID bagi bangsa Indonesia. Kita bersyukur vaksin sudah mulai pelan-pelan ya diberikan kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya kami, ya saya bersama dengan semua sudah dapat vaksin yang pertama, tinggal vaksin yang kedua pada beberapa minggu depan. Ya, kita berdoa supaya vaksin terus diperbanyak sehingga kita semua ya bebas dari wabah COVID ya. Sekalipun kena COVID ya, itu akibatnya nggak separah daripada sebelumnya kita belum divaksin gitu ya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia, untuk penyelesaian vaksin dan penyebaran vaksin bagi kita semua masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh menolong setiap kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh bebas dari wabah COVID. Kami tahu di luar sana ada banyak orang yang masih menderita COVID. Kami rindu Tuhan, tolong Tuhan selesaikan wabah COVID bagi bangsa ini ya Tuhan. Segera berlalu sehingga kami boleh kembali bekerja dengan baik, dengan normal, dan semua ibadah yang tidak hanya bagi gereja Tuhan, tapi bagi umat yang lainnya juga boleh kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, kami rindu berdoa untuk para medis yang tetap terus bekerja mengupayakan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia dan juga pemerintahan Indonesia. Tuhan tolong kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik dan lancar, akan sampai ke pelosok negeri vaksinasi dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk Ibu Eni yang masih tetap terus dalam pengobatan ya di Jakarta. Kiranya Tuhan boleh menolong semua proses medis yang harus beliau jalani bersama dengan Yuyap di sana dan juga kedua anaknya. Tuhan menolong semua, Tuhan cukupkan semua dana yang diperlukan. Kita juga sama-sama berdoa untuk kita semua ya, orang tua kita yang lanjut usia ya, ada Mas Atus keluarga, ada Mas Afens keluarga ya. Kita ingat orang tua kita ya yang sudah mulai lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong kesehatan mereka semua ya, tetap terus bersuka cita dalam masa tua mereka ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa yang kedua ini. Bapa di surga, kami kembali berdoa untuk saudari kami Ibu Eni yang terus dalam proses perawatan dan juga pengobatan di Jakarta. Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya menyediakan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan bagi Ibu Eni bersama dengan keluarga dalam pengobatan yang ada di Jakarta. Kami berdoa untuk Yuyap dan juga anak-anak terus mendampingi Ibu Eni dalam pengobatan. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa untuk Sukato bersama dengan keluarga, Sukafe dan keluarga. Tuhan kiranya terus menolong orang tua kami ini, dan kami juga mengingat Utahayan dan keluarga dan semua orang tua kami semua yang lanjut usia. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya berikan sukacita bagi mereka di masa tua mereka, berikan damai sejahtera dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
segenap jemaat TPI Koba mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Yoga Pranata yang sudah memberikan firman Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Dan yang firman Tuhan boleh semakin menumbuhkan iman kita dan kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama masuk di dalam persembahan. Saudara-saudara terkasih, sebagai respon terhadap firman yang telah kita terima dan ucapan syukur atas berkat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan rela hati dengan mengingat firman Tuhan. Bila kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan ketulusan. Amin. Persembahan akan diiringi dengan pujian ibadah sopan dunia. Dalam keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun yang dekat, biarlah Tuhan boleh menolong memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyimak doa yang disampaikan oleh Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada Guru Injil Yoga Pranata yang boleh menyampaikan firman Tuhan, dan Ibu Erliana Stanti dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Minggu depan kita ada ibadah seperti biasa jam 8 pagi. Liturgis Bapak Bun Sinyuk, khotbah Guru Injil Yoga, doa persembahan Ibu Juliawati, warta saya sendiri, dan bertugas LCD Saudari Natalia, kolektan Ibu Helen. Untuk diketahui, data kebaktian minggu lalu tanggal 28 Februari 2021, kebaktian umum Koba pagi hadir 19 orang, persembahan 265.000,
Di hari yang sama, kebaktian umum di Pos Batu Penumpang hadir 19 orang, persembahan 143.000. Dan tanggal 5 Maret 2021, hari Jumat, ibadah perdana setelah off remaja, kehadiran 13 orang, persembahan 90.000. Jadi total persembahan yang masuk sebesar 498.000. Puji nama Tuhan. Kesempatan berikut kita akan mendengarkan laporan dari bendahara. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Bunsinyo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan laporan kas kita untuk 2 bulan berturut-turut, yaitu bulan Januari dan bulan Februari yang belum sempat saya bacakan beberapa waktu yang lalu. Kita mulai dari bulan Januari. Saldo awal di bulan Januari berjumlah Rp12.651.000 dan total persembahan untuk bulan Januari berjumlah Rp2.782.000 dan total pengeluaran untuk bulan Januari berjumlah Rp2.270.000. Jadi kas kita ada penambahan saldo sebesar Rp512.000. Jadi saldo akhir Januari menjadi Rp13.163.000. Demikian yang untuk bulan Januari. Yang untuk bulan Februari, saldo awal Februari Rp13.163.000. Total persembahan untuk bulan Februari sebesar Rp2.037.000. Total pengeluaran untuk bulan Februari Rp1.266.000. Jadi kembali kas kita ada penambahan saldo sebesar Rp771.000. Jadi saldo akhir bulan Februari menjadi Rp13.934.000. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Bendahara kita, Bapak Bunsinyo. Biarlah segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan, ya. Mari kita baca ayat mas kita dari Kolose pasal 2 ayat 7. Kita baca sebanyak 1 kali saja. Kolose pasal 2 ayat 7, 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita naikkan pujian doa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Biarlah segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Engkau, ya Allah Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, dan kami akan kembali dalam segala kegiatan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami mohon lagi pimpinan penyertaan Tuhan bagi setiap kami, apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, terlebih beri kami hati yang menjadi orang percaya yang teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.